Saya meminta diceraikan dengan cara yang beradab. Mana ada sih perempuan yang mau berbagi ranjang dengan wanita lain? Saya ini seorang istri. Saya itu bukan budak, bukan pelayan pemuas nafsu sesaat. Saya itu sebenarnya anti dipoligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Misbah Visa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita dari Zida Salim yang mengaku dinikahi oleh oknum Habib dan akhirnya Zida Salim diperlakukan dengan cara tidak beradab. Ya, banyak melakukan pengalaman-pengalaman di sana tentang pernikahan dengan seorang oknum Habib ini. Yuk, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Kak Zida Salim, aduh ya ampun, ini udah lama banget nggak ketemu. Akhirnya punya waktu datang ke eksklusif. Makasih banget sebelumnya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Juga harus sehat tentunya ya. Ini lagi ada ujian, jadi harus punya sehat mental dan fisik tentunya gitu. Ya. Boleh. Kita di sini mau cerita nih, mungkin tidak detail secara hukum karena kita mungkin masih banyak yang harus dipelajari kalau dari sisi itu, tapi dari sisi seorang Zida Salim gitu loh, prosesnya sudah sejauh mana dulu untuk akhirnya memperjuangkan ini, akhirnya ini mencuat ke publik seperti apa? Sebenarnya sebelum saya memutuskan ke Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, itu saya sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangga. Kita sudah mencoba untuk dimediasi oleh beberapa ulama-ulama besar. Orang tua saya sudah mendatangi keluarga beliau secara kekeluargaan. Sudah maksimal lah. Saya juga sebisa mungkin sebagai istri sudah mencoba untuk merendah, mengalah. Bagaimana sih caranya agar rumah tangga ini bisa, atau poligami ini bisa berjalan dengan adil, setidaknya mendekati adil lah. Tapi sampai pada titik akhirnya saya mendatangi beliau baik-baik di pondok pesantrennya, tapi tidak ada itikat baik gitu loh. Malah pada saat saya tidak ada itikat baik, maksudnya dia tidak mau bertemu? Ya, saya minta bertemu. Alhamdulillah dipertemukan Allah ya. Itu keajaiban Allah, karena bisa aja tuh saya diusir lah di apa. Alhamdulillah bertemu. Saya meminta diceraikan dengan cara yang beradab. Ya, karena sudah terlalu banyak sekali ibaratnya tindakan abusif secara psikis yang menghantam mental saya ya. Ceraikan saya dengan cara yang beradab di atas surat bermaterai. Tapi sampai detik itu belum ada itikat baik. Surat itu tidak dibuatkan. Ada pernyataan dia tidak mau menceraikan nggak? Intinya tidak keluar itu. Intinya pada saat surat itu bukan saya minta ya, tapi ulama besar yang memediasi kami, yang menengahi kami. Tapi surat itu tidak dibuat sampai detik ini. Bahkan ada ancaman kalau mau surat itu saya tidak boleh memproses secara hukum. Nah, itu kan saya nggak bisa dong. Anda sudah menghantam mental saya berkali-kali sampai saya dirawat di yayasan kejiwaan selama 1 bulan, sampai saya harus meminum puluhan pil obat dalam 1 hari dari psikiater ya, pontang-panting ke psikolog untuk memperbaiki mental saya. Saya sudah mengingatkan itu baik-baik, disaksikan dengan para habib juga dan keluarga saya, tapi saya malah ditertawakan. Sampai akhirnya saya tunggu tuh masih beberapa hari.
Tapi tidak ada itikat baik. Dia punya nomor saya, punya nomor orang tua kandung saya, orang tua angkat saya, dia tahu saya tinggal di mana, tidak ada itikat baik. Beberapa hari setelah itu saya masih beri kesempatan lagi. Setelah pelaporan Iya, itu. setelah ke Komnas Perempuan itu kan di blow up media Yes. tuh. Tidak mungkin beliau tidak tahu, kita pasti tahu. Masih belum ada itikat baik. Jadi Bahkan ya, komunikasi. tidak ada. Tidak ada. Zeda, kalau boleh tahu, gimana sih awalnya Zeda menerima atau menikah dengan dia? Dan maaf ya, koreksi kalau salah. Zeda menikah menjadi istri kedua dari Habib. Betul. Bagaimana proses itu bisa Zeda terima, hubungan Zeda dengan istri pertama? Itu awal mulanya bagaimana sampai ada tindakan seperti ini yang akhirnya semuanya ke blow up dan Zeda speak up? Iya. Jadi sebelum menikah itu saya sudah bertemu ya dengan istri pertamanya di pondok pesantrennya dengan orang tua saya. Dan prosesnya ta'aruf ya. Iya. Saya cuma ketemu 2 kali sama beliau. Dan akhirnya beliau mengajak untuk menikah. Saya ini kan baru hijrah ya. Saya ini kan dalam proses mencari jati diri untuk lebih baik dalam sisi spiritual agama. Saya berpikir menikah dengan beliau itu bukan karena harta, bukan karena apa gitu. Saya hanya ingin sebagai perempuan memiliki imam yang soleh, saya bisa dibimbing, agama saya bisa lebih baik lagi, menjadi wanita yang lebih baik, sampai dibimbing ke surga lah. Karena beliau seorang pendakwah, seorang penceramah, apalagi memiliki gelar nasab yang mulia gitu. Ya saya berhusnuzon saja pada Allah. Jadi ya prosesnya itu saja. 2 kali pertemuan kita langsung menikah secara sah dalam agama. Disaksikan beberapa saksi dari keluarga saya dan keluarga beliau. Termasuk dari istri pertama? Tidak. Alasan? Karena tidak diizinkan oleh beliau. Tidak diizinkan oleh beliau. Apakah ini dalam artian tidak diizinkan istri pertama itu tidak merestui kalian menikah? Saya kurang tahu ya. Intinya saya sudah bertemu dengan istri pertamanya waktu sebelum menikah ya. Sampai akhirnya saya menikah. Tapi intinya begini, Mbak. Hubungan saya dengan istrinya saat ini alhamdulillah baik. Ya. Saya sangat menghormati beliau sebagai istri pertama. Saya sayang dengan beliau. Kami juga sudah bersilaturahmi, berpelukan, bicara dari hati ke hati. Sebagai seorang wanita saya sudah merendahkan hati, meminta maaf. Ya sudah, kita sudah baik, hubungan kita baik. Intinya begitu. Tidak ada permusuhan, tidak ada hujat menghujat, tidak ada menghina, tidak ada konflik. Alhamdulillah tidak ada. Dan intinya sekarang yang saya mau adalah saya sudah tidak mau dipoligami dengan cara seperti ini lagi. Sudah cukup. Saya minta diceraikan dengan cara yang beradab. Saya ini anak manusia, saya ini perempuan, ya. Jadi kalau mau menceraikan saya, ya perlakukanlah seperti anak manusia. Saya bukan anak ayam yang bisa ditinggal, dicerai, terus ditinggal gitu aja. Pakailah dengan cara yang beradab. Apalagi beliau seorang pendakwah, seorang Sempat penceramah. berapa lama sih Mbak Zeda sebutlah rumah tangga yang harmonis dengan beliau itu berapa lama? Intinya, kemudian awal-awal ketika maaf misalnya KDRT dalam artian nggak selalu secara fisik ya, dalam Betul. psikis atau segala macam itu awal mula pemicu yang kemudian itu menjadi beruntun sampai itu gimana nih? Saya menikah 2021 ya, sampai sekarang 2023 ini status saya masih menggantung ya. Jadi di awal 2021 itu sudah ada penelantaran. Awal pernikahan? Iya, di awal 2021 itu sudah ada penelantaran. Di kurang lebih ya 2-3 bulan. Di tahun 2022 itu juga sudah ada penelantaran, kurang lebih setengah tahun. Dan kalau dihitung sampai detik ini tahun 2023
ya kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau di total ya udah berapa tuh, di total aja tuh 1 tahun lebih ya kalau di total gitu. Penelantaran dalam hal ini Penelantaran tidak dalam arti ya saya tidak ditemui ya. Saya tidak ditemui, tidak dinafkahi lahir batin secara layak ya. Paling ketemu tuh cuma 1 jam 2 jam, udah saya ditinggal pulang. Selama menjadi istri beliau, saya itu sudah banyak mengalah ya. Saya berbagi ranjang dengan wanita lain, saya mengalah. Saya tahu posisi saya istri kedua. Tapi itu tidak dipungkiri, itu menghantam psikis saya juga. Mana ada sih perempuan yang mau berbagi ranjang dengan wanita lain. Tapi ya, itu harus saya terima. Saya coba sabar menghadapi itu. Saya tidak pernah menuntut apapun. Selama menikah dengan beliau, saya tidak pernah menuntut apapun. Itu yang pertama. Kedua, saya ditemui sesuka hati. Saya ngalah. Saya dipaksa menyiapkan alat kontrasepsi dulu, baru saya disentuh, artinya dinafkahi secara batin. Tidak menginginkan ada keturunan dari pernikahan. Betul, saya tidak diizinkan untuk hamil, tidak diizinkan untuk memiliki anak. Dan pada saat hendak memberikan nafkah batin, itu saya juga harus menyiapkan alat kontrasepsi, harus mengkonsumsi pil-pil obat-obatan ya, KB ya, pil KB. Harus menyiapkan alat kontrasepsi untuk laki-laki ya, kondom ibaratnya begitu. Itu menghantam mental saya sudah. Saya ini seorang istri. Saya itu bukan budak, bukan pelayan pemuas nafsu sesaat, habis berhubungan mandi besar langsung saya ditinggal pulang. Itu yang terjadi. Nggak pernah saya tuh 2 hari, 3 hari itu selama 2 tahun pernikahan saya ditemenin tuh nggak pernah. Saya ditemui cuma sejam, 2 jam. Setelah berhubungan, hasratnya sudah terpenuhi. Dia mandi besar, kemudian ditinggal pulang. Saya ngalah, saya sabar. Setiap hari beliau dengan istri pertamanya, setiap malam, sementara saya cuma ditemui 1 jam. Saya ngalah, saya sabar. Saya dikhianati dengan perempuan-perempuan lain. Tidak 1, 2 wanita, tapi banyak perempuan yang mengadu ke saya. Ada yang mengaku udah dinikahin siri, ada yang cuma dirayu, dibujuk. Saya sudah merasakan pengkhianatan juga berkali-kali. Munculnya perempuan-perempuan lain di tengah konflik yang sekarang Mbak Zeda hadapi ini sebelumnya memang belum pernah diketahui, apalagi mereka yang sudah mengaku pernah dinikahi. Artinya, maaf, suami berarti bukan hanya Mbak Zeda aja nih yang dipoligami, ada perempuan-perempuan yang dipoligami ya, lain. jadi setelah saya ada wanita-wanita lain. Setelah saya ya. Berarti Mbak Zeda tetap di posisi yang kedua. Iya. Setelah saya ada wanita-wanita lain. Dan saya itu hantaman lagi secara mental buat saya. Saya dikhianati, diselingkuh, hak-hak saya hampir semuanya dirampas. Dirampas, saya ngalah. Saya diam, saya tidak pernah menuntut apapun. Ibaratnya poligami ini poligami macam apa gitu loh. Saya ini seorang istri tapi diperlakukan seperti budak. Saya tidak boleh hamil, tidak boleh punya anak, harus menyiapkan, harus menuruti segala kemauannya baru dia memberikan nafkah batin. Saya pernah bilang ke beliau, apa saya ini lebih rendah dari budak menurut kamu? Bahkan seorang budak pun masih boleh hamil. Dan beliau menjawab, tapi saya nggak boleh hamil. alasannya? Nggak ada, saya nggak tahu. Sebelum pernikahan apa memang sudah ada kesepakatan atau pernyataan paling tidak dari dia bahwa kita menikah tapi kita tidak hamil? Nggak ada, nggak ada. Berarti semua itu dalam proses setelah menikah Iya, terjadi. intinya setelah menikah itu ya banyak lah tindakan-tindakan abusif ya secara psikis yang menghantam
mental saya berkali-kali. Bahkan istri pertamanya hamil berkali-kali, saya nggak boleh hamil, saya ngalah Mbak. Saya diam. Dia tidak nafkahi anak saya 1 rupiah pun, saya ngalah, saya diam. Allah kasih pertolongan, saya dapat pekerjaan A, B, C buat nafkahin diri sendiri dan anak. Intinya secara lahir dan batin itu tidak layak gitu. Tapi saya nggak pernah menuntut. Bahkan pada saat beliau melakukan kesalahan yang sangat fatal ya. Boleh disebut? Penelantaran itu misalnya salah satunya. Selama berbulan-bulan. Lalu dia tiba-tiba mendatangi saya ke rumah. Saya cium tangannya. Masih memposisikan sebagai istri yang berbakti kepada suami. Saya sambut dia, saya cium tangannya. Saya siapkan minuman, saya siapkan makanan. Saya temani dia makan sampai selesai. Setelah berhubungan, suami istri ditinggal. Bahkan parahnya itu saya sudah tidak kuat lagi dengan kekerasan psikis ya yang menghantam mental saya itu. Saya pada puncaknya itu saya sampai berkali-kali coba mengakhiri hidup ya. Bunuh diri. Iya. Di antaranya ya saya sering membenturkan kepala ke tembok. Itu udah sering saya nangis teriak histeris tuh nggak berhenti dari pagi sampai malam saking kerasnya hantaman mental itu. Dan tidak ada upaya apapun dari dia. Sampai saya sayat nadi. Ada fotonya sudah saya serahkan ke pihak kepolisian ya sebagai bukti. Saya sayat nadi. Dia cuman nemuin saya 1 jam 2 jam lalu ditinggal pulang. Coba deh Mbak, seorang istri ditelantarkan mencoba sayat nadi cuma ditemui sejam 2 jam. Apakah nggak bisa gitu nginep sehari 2 hari untuk menenangkan saya gitu? Dan yang kena itu bukan cuma saya Mbak, anak saya juga kena. Bahkan yang saya nggak habis pikir lagi, pada saat anak saya yang masih di bawah umur ya, masih kecil, mencoba untuk bicara baik-baik dengan beliau, kalau manggil kan babah ya, dia kan stres gitu, pasti ngelihat saya dalam keadaan seperti yang menyedihkan lah seperti itu. Babah tolong jangan sakiti mama, kasihan mama. Aca sedih kalau lihat mama kayak gitu. Babah tolong datengin mama, perhatikan mama. Mama itu kan istrinya Babah. Tahu nggak anak saya dibilang apa? Dibilang kurang ajar. Dia nangis sampai saya bawa dia ke psikolog untuk terapi. Dibilang seperti itu oleh beliau secara langsung atau juga melalui balasan Lewat WhatsApp namanya anak kecil kan. Iya. Dia tuh selama menikah dia tidak pernah bicara dari hati ke hati dengan anak saya. Memang ini bukan darah dagingnya gitu ya. Tapi pesan dari seorang ulama besar Habib Rizik itu sampai bilang, Aza ini anak kamu sampai kiamat. Sampai kiamat, anak Zeda ini anak antum sampai kiamat. Antum wajib menjaga, melindungi dia. Tapi justru yang dia dapat adalah tindakan abusif gitu. Dia nangis, kejar-kejar. Artinya nih yang korban bukan Mbak Zeda aja Iya, ya, tapi juga saya sampai ngebawa dia ke psikolog tuh berkali-kali. Jadi bukan cuma saya yang pontang-panting habis energi ke psikiater, ke psikolog, tapi saya juga harus menjaga gimana mental anak saya ini sehat. ya, Gitu. Mbak Zeda, aku potong sedikit. Ketika tadi di awal ta'aruf dengan beliau, kemudian menikah ingin mencari imam, kita boleh bilang Mbak Zeda sudah memutuskan bersedia untuk dipoligami dengan semua resiko, artinya kan seperti itu kan. Tapi sempat
terfikir nggak sih sedikit, ya kita nggak tahu ya secara data statistik yang benar, bahwa adil itu memang sulit. Dan Mbak Zeda sudah menerima menjadi yang kedua, harus menerima kemungkinan-kemungkinan di tengah perjalanan itu terjadi. Oke, Mbak Zeda sabar dengan semua, tapi akhirnya kemudian istilahnya seperti bom yang meletus juga kan gitu, akhirnya tidak bisa gitu. Sekarang nih kita kalau mengungkit lagi itu pasti akan lebih banyak, dan ini pasti masuknya lebih kepada ranah hukum kan gitu. Tapi boleh tahu nggak bahwa hal ini, kita tidak bicara soal perceraiannya saja, hal ini adalah akan juga berpotensi kepada ranah pidana, dalam artian satu, kita nggak tahu ya, amit-amit ini terjadi, tapi misal dari pihak istri pertama mungkin menganggap bahwa saya tidak pernah tahu pernikahan itu, dan potensi kalian berdua justru yang dipidana, atau dengan sebaliknya suami yang secara sepihak karena atas tindakan kekerasan dipidana, sudah berpikir sejauh itu dengan resiko-resiko yang pasti akan lebih panjang nih ceritanya, lebih rentetannya lebih. Ya, pastinya sudah ya. Jadi saya ini sebelum melangkah sampai sejauh ini, saya tuh sudah berpikir ribuan kali, resikonya apa, ini apa. Saya istiqoroh, minta petunjuk Allah, minta pertolongan Allah. Dan ibaratnya begini Mbak, analoginya, saya ini saat ini sedang berperang. Di medan perang, angkat pedang sendirian. Berperang mencari keadilan dan melawan penindasan terhadap harkat martabat perempuan. Resikonya pasti saya akan disayat pedang dari sisi kanan, dari sisi kiri. Itu pasti ada resiko. Pertanyaannya, apakah jika ada resiko itu saya harus diam? Saya harus tetap bersuara? Apakah itu nanti ada kemungkinan terburuk? Saya serahkan, saya pasrahkan semuanya pada Allah. Saya punya Allah. Saya sendirian loh Mbak Nonon. Saya hidup di Jakarta ini sendirian sama anak saya. Saya menghadapi hukum, menuntut keadilan, mencari keadilan. Ini saya sendirian. Saya hanya mengandalkan pertolongan Allah aja. Tapi alhamdulillah dalam perjalanan ini Allah tolong, Allah mudahkan. Saya nggak akan dapat keadilan kalau saya nggak berikhtiar. Kenapa sampai pada puncaknya saat ini saya memberanikan diri untuk speak up, untuk bersuara, membawa masalah ini ke hukum? Saya tidak mau lagi ada korban-korban perempuan lainnya yang diperlakukan seperti saya. Apa yang saya alami itu sudah cukup berhenti di saya. Saya berkali-kali mencoba mengakhiri hidup, menyakiti diri sendiri sampai saya dijemput paksa di yayasan kejiwaan. Saya harus meminum puluhan obat dalam sehari. Saya harus pontang-panting ke psikolog, psikiater. Saya harus menyembuhkan anak saya juga harus mencari nafkah sendiri. Sudah cukup. Korbannya cukup berhenti di saya. Jangan sampai ada perempuan-perempuan lagi. Itulah kenapa saya memberanikan diri. Sebenarnya saya nggak mau loh Mbak, sampai membawa masalah ini ke Komnas Perlindungan Perempuan, sampai akhirnya disorot oleh media. Saya ini sudah babak belur dengan rasa sakit saya sendiri, secara psikis, mental ini menghantam saya gitu loh. Mbak Zeda sadar nggak dengan apa yang dilakukan ketika speak up dan masalah ini kemudian semua orang tahu, buka-bukaan, belak-belakan. Anak sudah diserang oleh dari pihak sana dengan hal yang tadi Mbak Zeda cerita. Ini mau tidak mau akan mempengaruhi psikolog anak juga dalam proses pertumbuhannya, apalagi menuju ABG kan. Apa nih yang Mbak Zeda siapkan untuk memberi pengertian bahwa kepada si anak bahwa ini tuh jangan sampai, bukan jangan sampai terjadi kepada dia aja ya, tapi memperbaiki secara mental. Pasti dia akan juga terpuruk. Dia tidak mungkin tidak terpuruk lihat maminya dalam kondisi kayak gini. Ini nih yang dipersiapkan khusus untuk anak aja. Justru yang meminta saya melangkah sampai sejauh ini anak saya. Karena dia melihat mama harus bangkit, Ma. Mama harus cari keadilan. Dan dia sudah besar, Mbak. Dia sudah punya medsos. Dia tahu
banyak perempuan-perempuan lain yang disakiti selain saya. Mama harus bangkit, Ma. Saya juga berpikir gini, kalau saya diem, saya meratapi kesedihan di kamar seorang diri, merasakan rasa sakit yang luar biasa seorang diri, bagaimana Allah akan menolong saya jika saya tidak berikhtiar untuk mencari keadilan? Ibaratnya saya tuh mundur, kena sayatan pedang, maju juga kena sayatan pedang. Ya lebih baik maju. Seorang pezina saja, jika dia dizolimi, Allah akan beri keadilan, Mbak. Apalagi seorang istri, Allah pasti akan beri keadilan gitu. Jadi jangan takut untuk kaum perempuan di luar sana bersuara, mencari keadilan. Tujuannya agar mendapatkan keadilan, agar pelaku tersebut mendapatkan efek jera, tidak ada korban-korban lain. Itu Pelaku tujuan yang mendapat paling efek penting. jera, berarti Mbak Zeda juga siap kalau misal beliau akhirnya masuk ke penjara atas segala kekerasan yang sudah dilakukan, sudah siap menerima itu. Jadi gini, Mbak, apa tindakan saya sampai detik ini itu adalah atas perintah, amanah, nasihat dari ulama-ulama besar yang sudah saya datangi bersama keluarga saya. Mbak Zeda, aku mau tahu titik balik apa sih yang kemudian membuat Mbak Zeda memutuskan seperti tadi yang dibilang berhijrah, kemudian ta'aruf dengan menerima poligami. Dari berhijrahnya aja dulu, ada momen apa dalam hidup seorang Zeda Salim yang akhirnya memutuskan untuk berhijrah, memperdalam agama dan mau menjadi istri kedua atau dipoligami? Apa sih? Saya itu sebenarnya anti dipoligami. Tapi menjadi korban poligami. Saya itu sebenarnya anti dipoligami. Tapi saya melihat yang mempoligami saya ini siapa? Saya melihat beliau, saya berhusnuzon ya, bersangka baik pada saat itu. Beliau adalah seorang pendakwah, penceramah, paham agama, nasabnya mulia. Saya punya harapan yang baik, saya bisa dibimbing ke surga. Saya bisa dibimbing agama saya menjadi lebih baik. Walaupun saya harus berkorban. Tapi beliau Begitu juga banyak. manusia yang mungkin bisa melakukan kesalahan, yang mungkin bisa tidak adil seperti yang diharapkan dalam syarat-syaratnya poligami kan? Ya, tidak adil itu wajar. Ya, walaupun dalam Al-Quran memang itu wajib. Jika ingin berpoligami harus adil. Tapi saya sebagai manusia dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya coba memahami. Seperti perintah ulama besar Habib Rizik yang memerintahkan beliau, jika kamu tidak bisa adil terhadap Zeda dalam poligami, setidaknya mendekati adil. Gitu. Mbak Zeda berhijrah dulu, baru memutuskan menerima poligami kan, tapinya bener kan? Itu prosesnya kan bukan bertemu dengan beliau kemudian memutuskan berhijrah kan? Memang dari sebelumnya Mbak Zeda sudah berhijrah. Saya sudah berhijrah kemudian dulu. ingin memperdalam proses agama dan kebetulan ketemu Intinya oleh saya beliau. menikah dengan beliau tuh saya ingin dibimbing agar agama saya menjadi lebih baik gitu. Nggak ada, Mbak, saya sampai pemikiran bakal saya diperlakukan sampai seperti ini tuh nggak ada. Saya nggak habis pikir. Itulah kenapa saya sampai udah akal sehat saya udah hilang, saya ini apa ya? Perempuan seperti tidak punya harga diri gitu loh. Mbak, ada poin terakhir yang saya pengen mau tanya nih. Ada juga pemberitaan yang mungkin menyebut Mbak Zeda adalah, maaf banget, simpanan. Klarifikasi Mbak Zeda dengan pernyataan-pernyataan seperti itu gimana? Ya itu tadi ya, saya kan udah tegaskan ya. Berperang itu resikonya pasti akan ada sayatan pedang dari semua arah. Ya, ini kan saya sedang speak up, bersuara, hujatan, komentar negatif, itu ibaratnya sayatan pedang dalam medan perang. Itu harus saya terima. Tapi saya tidak takut selama ada Allah yang menolong saya. Bahwa saya ini seorang istri yang dinikahi sah secara agama, dan kalau diceraikan, ceraikan dengan baik-baik di atas kertas, agar ini nantinya bisa dijadikan jawaban untuk fitnah-fitnah saya simpanan dan sebagainya. Jadi kalau ada fitnahan di luar sana,
kamu cuma istri siri aja nuntut macam-macam. Demi Allah, saya selama menikah tidak pernah menuntut apapun. Bertanggung jawablah dengan apa yang sudah kamu lakukan. Setidaknya, kalau kamu tidak bisa bertanggung jawab secara gentleman menghadapi saya dan keluarga saya, meminta maaf dan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, ayo kita selesaikan secara hukum. Cuman itu permintaan saya. Dan saya sudah selesai. Kembalilah dengan istri pertamamu, bahagiakan istri pertamamu, setialah dengan dia, jangan lagi kau sakiti perempuan. Sudah cukup berhenti di saya. Oke. Bentuk saya sampai membawa ini ke hukum adalah bentuk kasih sayang saya terhadap istri pertamanya. Karena beliau juga sudah merasakan banyak rasa sakit. Pengkhianatan pun pasti beliau juga merasakan gitu. Dan saya tidak mau ada lagi perempuan lagi yang jadi korban. Cukup, sudah berhenti di saya. Oke, Mbak Zeda, ini rumit sekali. Mudah-mudahan beliau bisa melihat apapun yang sudah disuarakan Mbak Zeda. Mudah-mudahan ada jalan terbaik dari semuanya. Mbak Zeda kuat dan anak juga mentalnya tetap bisa terjaga. Amin, insya Allah. Aku makasih banget Mbak Zeda udah mau berbagi di sini. Iya, sama-sama. Belak-belakan semuanya. Mudah-mudahan kita tetap berharap apapun itu yang pasti yang terbaik buat semuanya. Ya. Terima kasih sudah datang di Eksklusif. Jadi itu ya teman-teman, cerita dari Zida Salim yang pernah menikah dengan seorang oknum Habib yang tidak bertanggung jawab, menceritakan di channel eksklusif ya teman-teman. Jadi Zida Salim ini bercerita semuanya tentang awal pernikahan dari seorang oknum Habib yang tidak bertanggung jawab ini dan tidak dinafkahi secara normal seperti biasanya ya, baik zahir maupun batin. Jadi beliau ini hanya setelah menikah itu hanya bertemu hanya sekitar 1 jam 2 jam setelah dipenuhi kebutuhan syaratnya, habis mandi besar langsung ditinggal. Begitu juga seterusnya dan seterusnya seperti itu katanya ya. Dan akhirnya si Zida Salim ini meminta diceraikan secara beradab ya. Namun apa, setelah itu tidak ada respon, tidak ada apa, dan akhirnya si Zida Salim ini diceraikan juga, tapi tidak beradab ya. Jadi kemauannya Zida Salim ini dicerai dengan cara tertulis di atas materai bahwasanya dia benar-benar istrinya. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan, dia tinggal menunjukkan bahwasanya Zida Salim ini pernah dinikahi oleh oknum Habib. Tapi kenyataannya sampai saat ini, sampai berita ini viral dan dilaporkan ke Komnas Perempuan dan juga dilaporkan ke pihak yang berwajib, tidak ada tidak ada tanggung jawabnya sampai saat ini, sampai Zida Salim kesana kemari diwawancara tetap ya. Jadi Zida Salim ini setelah itu diceraikan ya, setelah datang hubungan langsung setelah mandi besar langsung dicerai, langsung ditinggal gitu ya. Bahkan dia itu bercerita setelah mau berhubungan itu diminta untuk menyiapkan sesuatu ya supaya dia tidak bisa hamil gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.